Mari sama-sama kita siapkan Alkitab atau kita siapkan hati untuk menerima sesuatu yang baik. Karena hari ini saya punya tema Don't be afraid, God is with us. Ini gambarnya bagus nih. Don't be afraid, God is with us. Jadi ada gambar tangan, ada gambar salib di dalamnya. Pendeta bahasa Indonesianya apa? Jangan takut, Tuhan beserta kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Amin. Saya mau siang hari ini kita terima firman ini dengan begitu semangat. Sehingga kita percaya janji Tuhan yang indah tergenapi bagi kita. Satu ayat pembuka. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Waduh, baru mulai firman sudah ulangan. Iya, ulangan bukan ujian ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Satu ayat ini menjadi pondasi awal dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Yang baca di rumah melalui smartphone, laptop atau smart TV, sama-sama perkatakan. Satu ayat ini menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. 1, 2, iya. Kuatkan dan teguhkanlah apa? Hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu apa? Dialah yang berjalan menyertai engkau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Salah satu lagu yang paling terkenal yang saya percaya setiap orang Kristen hafal adalah lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Apalagi? Tak usah ku bimbang. Kenapa? Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Kenapa? Roh Kudus hiburku. Yang terakhir, tak usah ku cemas. Kenapa? Dia memberkatiku. Menjalani 2020 itu tidak mudah, saudara. Dari awal masuk tahun ini, pertengahan sampai dengan berapa hari ke depan, kita sudah masuk 3 bulan akhir ya dari 2020. Oktober, November, Desember. Biasanya kita mulai sibuk dengan perencanaan kegiatan Natal. Gereja mulai sibuk mencari tempat untuk bikin acara Natal, persiapan pelayanan dan lain sebagainya. Tapi karena keadaan kondisi yang terjadi di tahun 2020 ini semuanya berubah. Masuk awal tahun saja, musibah bencana itu sudah terjadi. Apalagi yang di daerah Jabodetabek ya kan, banjir. Yang tadinya biasanya cuma setinggi sekian senti, sekarang lebih tinggi lagi. Belum lagi masuk Maret sampai hari ini. Wabah penyakit bukan cuma memberikan ketakutan atas kesehatan ya, tapi kan merusak sistem ekonomi. Sampai-sampai di akhir September ini, seperti yang saudara dapat lihat di televisi, pemerintah sudah menyatakan Indonesia memasuki masa resesi. Pak, Bu, kalau mau jujur, ini mungkin tahun yang paling berat bagi sebagian besar orang. Yes, ada yang survive. Ada yang mungkin secara bisnis justru semakin diberkati. Tapi saya juga gak mau menutup mata bahwa ada begitu banyak, bahkan mungkin setiap saudara yang menyaksikan live streaming ini, kita ada orang-orang yang terdampak akibat wabah yang terjadi. Makanya gembala jemaat tadi di sesi jam 11 memberikan sebuah program untuk jemaat Tuhan yang sudah memiliki KJ. Apa programnya? Lihat Pak Helmi, saya gak mau kasih tahu. Jadi jemaat lihat aja. Apa sih pengumumannya? Lihat langsung tadi yang disampaikan oleh Pak Gembala. Tapi intinya apa yang terjadi di tahun ini membuat hidup itu diliputi oleh rasa takut. Kita mengalami yang namanya gelisah, khawatir, cemas dan bahasa psikologinya hari-hari ini orang tuh paranoid ya. Paranoid dalam berbagai hal. Paranoid ketemu orang lain. Kita lihat orang lain aja cemas. Ada kecurigaan, ada ketakutan, ada kecemasan. Jangan-jangan. Kita ngelihat progres bisnis. Kita mulai cemas, jangan-jangan. Kenapa? Karena memang 2020 ini roh ketakutan itu merusak banyak iman orang-orang percaya. Bukan cuma mereka yang disebut jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sejak gereja tidak bisa aktif seperti normal, banyak orang mulai digoncangkan imannya. Tapi hari ini sesuai tema yang saya berikan, don't be afraid. Jangan takut. Why? God is with us. Tuhan menyertai kita. Repotnya hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan ikut-ikutan mengalami ketakutan lalu mencari solusi dengan cara-cara yang duniawi. Saudara tahu nggak? Masuk September 2020
salah satu yang paling banyak di searching orang, yang dicari orang atau konten yang orang ingin lihat di Google, di YouTube. Saudara tahu nggak? Itu ramalan, peruntungan, dan apa sih namanya? Zodiak. Itu lagi banyak orang sekarang. Orang lagi lihat, kenapa? Orang lagi membaca, saya bisa survive gak nih di 2020 ini? Saya pengen lihat peruntungan saya menjalani tahun ini atau mengakhiri tahun ini bagaimana kelihatannya. Makanya nanti orang mulai lihat tuh, mulai dari CEO. Ya kan, CEO apa ya kan? Saudara CEO-nya apa? Saya CEO-nya babi. Ya, ya ada yang babi, ya kan, ada yang monyet, ya whatever lah. Orang mulai lihat, oh kalau yang CEO ini di tahun ini mulai dihubung-hubungkan tuh. Orang mulai lagi cari ramalan-ramalan sampai ke garis tangan. Itu lagi ramai tuh di YouTube tuh sekarang. Jadi orang bikin vlog, nanti ada ramalan di dalamnya. Kenapa konten seperti ini mulai meningkat? Sederhana, karena orang mulai cemas menjalani hidup. Orang mulai ragu dan tidak yakin dengan apa yang sedang dijalani dalam kehidupannya. Orang mulai cari-cari hubungan zodiak, ya kan, lahir di bulan apa, nanti seperti apa bulan demi bulan. Rumah tangga gue lagi berantakan nih. Istri gue aduh ngelawan terus sejak di rumah saja. Gue baru ngomong sedikit aja dia langsung potong, dia langsung mentak. Istri lu lahir di bulan apa? Kalau nggak salah di bulan ini. Oh dia Scorpio. Makanya kalau ngomong dia suka potong-potong karena kan dia nyapit-nyapit itu. Iya, laki gue juga Taurus tuh, tahu-tahu kurus. Jadi orang tuh mulai mencari sesuatu yang dia pikir bisa menjadi jaminan. Saya mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang percaya kita ikut apa kata Tuhan bukan apa kata dunia. Karena apa yang diperkatakan dunia tidak memberikan jaminan apa-apa. Maaf ya, maaf betul kalau saudara tersinggung. Mau sio saudara ngomong A, B, C, D ke? Mau orang bilang ramalan garis tangannya bengkok ke kanan, bengkok ke kiri. Mau zodiaknya bilang di bulan ini engkau sukses. Tapi dunia gak bisa memberikan jaminan. Siapa yang bisa memberikan jaminan? Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan. Kita tinggal terakhir nih. 1 catur bulan, 3 bulan akhir sebelum menutup 2020. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Orang kalau misalkan dia ikut zodiak, dipengaruhi oleh sesuatu yang gak dipertanggungjawabkan. Zodiak bilang, usaha, bisnis, keuangan bermasalah. Padahal sebenarnya berkat Tuhan mengalir, tapi karena dia tersuges oleh perkataan-perkataan yang seperti itu, akhirnya hidupnya juga jauh dari berkat. Padahal berkat Tuhan tuh akan selalu tersedia. Setuju, katakan amin. Orang kan sering kali gitu. Jadi ngomongin bintang mulu, ntar gimana ramalannya? Jangan, baca firman. Firman selalu memberikan kepastian di tengah ketidakpastian. Karena orang Jawa datang ke rumah sakit, udahlah santai lah, siang-siang kok pendeta cepet banget nyampeinnya. Jadi ada orang Jawa datang, terus waktu dia sampai rumah sakit, dia duduk sebelahan sama pasien bule. Terjadi obrolan singkat ya kan, bulenya negor, what's your name? My name George. Oh George. Mulyono. Udah diam, pasien Jawanya bilang, what happened with you? Bulenya bilang, cancer. Oh cancer. Mulyono bilang, you cancer, I'm Virgo. Yeah. Mulai gak nyambung. Maksudnya si bule itu dia kena penyakit kanker. Tapi karena si Mulyono ini dia pikir cancer itu zodiak, dia mulai bilang kalau dia Virgo. Pak, Bu, orang boleh ngutuk saudara sekalipun. Orang boleh bilang gak bakal sukses lu. Gak bakal maju salah. Tapi kalau Tuhan udah bilang buka tingkap berkat langit dari sorga mengalir, maka tidak ada satupun yang bisa membatasinya. Nah, kita lihat satu kisah dalam Alkitab bagaimana penyertaan Tuhan membuat kita tidak menjalani hidup dengan ketakutan. Keluaran pasal yang ke-13, ada beberapa ayat saya mau loncat karena terlalu panjang ayat kalau kita baca secara keseluruhan. Keluaran 13, 17 sampai 18, lalu kita lompat 21 dan 22. Tapi lebih dulu kita lihat 17 dan 18 dari Keluaran pasal yang ke-13. Kalau saudara lihat pakai Alkitab, ayat-ayat yang kita baca ini di bawah judul perikop, Allah menuntun umatnya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menuntun hidup saya. Iya, Tuhan yang sama yang melepaskan Israel dari tangan Mesir. Tuhan yang sama yang hari ini juga melepaskan hidup saya dan hidup saudara dari resesi, dari sakit penyakit, dari setiap keadaan kacau di dunia ini. Kenapa? Tuhan Allah mengasihi setiap kita. Ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, perhatikan. Jadi ini peristiwa setelah 10 tulah terjadi.
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi saudara, kalau saudara pernah datang ke tanah perjanjian lalu masuk dari Mesir, saudara akan mengerti konsep lepasnya Israel dari Mesir dan masuk ke Israel atau tanah perjanjian. Jadi kalau saudara lihat dari peta, biasanya gini, ini Kairo, ini Israel, lalu nanti mereka akan dipisahkan oleh laut merah ya, laut tengah. Jadi di sini ada segitiga seperti segitiga, ini disebut dengan pegunungan Sinai. Nah, ini salah satu daerah yang cukup ekstrim. Kalau saudara ikuti perjalanan rohani menuju tanah perjanjian dari Mesir, dari Kairo, kota Kairo, saudara akan masuk ke satu daerah namanya terusan Suez. Jadi terusan Suez nanti ada terowongan ya di bawah laut. Jadi ada laut di atas, terowongan nggak terlalu panjang. Jadi itu namanya terusan Suez. Saudara masuk dari sana, nanti lanjut ke bawah. Jadi kan segitiga, orang nggak lewat atas. Karena kalau lewat atas itu daerah konflik dan daerah yang lebih banyak masalahnya. Jadi kalau kita di Mesir, di daerah Sinai itu selalu ada namanya checkpoint. Orang dicek, diperiksa karena jangan-jangan bisa jadi mungkin mereka pemberontak atau yang lagi ngetren teroris ISIS dan lain sebagainya. Jadi kalau lewat atas lebih cepat, tapi nanti ujung-ujungnya itu daerah konflik Gaza. Jadi kalau kita ikuti perjalanan itu kita turun ke bawah mengikuti segitiga. Jadi dari terusan Suez turun ke bawah itu ke daerah Sharm el Sheikh. Kalau Sharm el Sheikh itu sama seperti Bali di Indonesia. Itu daerah orang kaya. Jadi biasanya nanti kita di sana dibawa ke gereja sorgawi namanya. Gereja yang indah, gereja kalau saya bilang sih gereja orang tajir. Karena mahal sekali saya lihat dari pernak-pernik dan lain sebagainya. Dari sana turun ke atas lagi ke daerah Tabah. Nanti masuk ke perbatasan, baru nanti kita nggak ke Gaza, tapi ke daerah Eilat. Di situ masuk. Nah, segitiga inilah tempat di mana orang Israel 40 tahun berputar-putar. Dan yang harus saudara mengerti gini, dengan kendaraan 4 roda atau kendaraan bus saja, kita butuh waktu itu 8 jam sampai 10 jam. Nah, can you imagine bagaimana mereka harus berjalan kaki? Tapi yang menarik adalah penyertaan Tuhan yang ada sepanjang perjalanan di Pegunungan Sinai. Kenapa pendeta menjadi menarik? Karena Pegunungan Sinai ini tempat yang ekstrim. Panasnya ekstrim, malam dinginnya ekstrim. Dan saudara ngerti nggak yang saya maksud ekstrim? Pegunungan Sinai itu tidak seperti yang saudara lihat di Indonesia. Tidak ada pohon yang indah, tidak ada penghijauan. Yang disebut gunung batu ya benar-benar gunung dan batu. Itu batu-batu besar. Jadi kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Untuk orang survive di sana, dia membutuhkan kemampuan lebih. Dan itu bukan tempat yang nyaman untuk hidup. Tapi Alkitab katakan apa? Ayat 21, ayat 22 dari Keluaran pasal 13. Dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam apa? Tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan, apa kata Alkitab? Siang dan malam. Kenapa butuh tiang awan dan tiang api? Itu yang saya katakan ekstrim. Iklimnya juga menakutkan. Panasnya terik minta ampun. Saudara taruh telur di atas batu itu matang. Itu saking panasnya. Saudara malam gak punya alat pelindung tubuh, mati kedinginan. Makanya dibutuhkan tiang awan dan tiang api. HMJ bikin lagu itu ya. Pak Gembala tuh bikin lagu tuh. Dengan tiang awan dan tiang api. Ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu apa? Malam di depan bangsa itu. Bukan itu saja, bukan cuma bicara tiang api dan tiang awan. Alkitab katakan Tuhan provide, menyediakan makanan, minuman. Lihat Ulangan 29. Ini hal yang paling luar biasa, bukti penyertaan Allah yang membuat kita tidak takut. Ulangan 29, ayat yang kelima. 40 tahun lamanya
Tuhan memimpin mereka berjalan melalui padang gurun. Apa kata Alkitab? Yang di rumah, yang di perjalanan, yang bisa baca ayat ini, baca dengan iman. Pakaianmu tidak menjadi apa? Rusak di tubuhmu. Dan apa? Kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. It's impossible. Itu cuaca yang ekstrim. Sepatu yang bagus saja paling lama 1 tahun itu pasti hancur di daerah se-ekstrim itu. Tapi Alkitab katakan 40 tahun. Bukan cuma baju mereka gak rusak, kasut mereka juga gak rusak. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin setiap jemaat Tuhan di siang hari ini menjadi poin yang mengubah hidup kita lebih lagi menjalani hidup dengan pengharapan. Yang pertama, Matius 7 ayat yang ke-11. Yang pegang Alkitab atau bisa lihat di layar, baca ayat yang pertama. Ini poin awal dari don't be afraid, God is with us. Jadi jika kamu yang jahat, ini perkataan Yesus. Jadi jika kamu yang jahat, apa katanya? Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi siapa? Bapamu di sorga. Lanjut. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka, terus yang meminta kepadanya. Yang pertama, kenapa kita gak takut ketika kita menyadari Tuhan beserta dengan kita? Karena kita percaya rencananya indah. Yesus bilang kalau bapamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi bapamu di yang sorga. Orang tua yang benar, saya ulang sekali lagi ya, orang tua yang benar, gak usah yang benar deh, orang tua yang normal, ketika dia punya keturunan, harapan bagi keturunannya pasti baik. Bahkan sejahat-jahatnya orang tua, dia ingin anaknya, penerusnya juga punya masa depan yang jauh lebih baik daripada orang tuanya. Kan orang tua akan bilang, nak, jadi berhasil lah ya kau ya. Nak, jadi sukses ya. Bapaknya pembohong, ibunya tukang tipu. Kalau dia punya anak, dia berharap anaknya benar atau jahat? Pasti benar. Gak mungkin bapaknya bilang, nak, kau 1 kali jadi perampok yang hebat lah ya. Gak ada. Gak ada orang bilang, nak, nanti kau harus jadi pencuri yang handal. Tidak, orang tua jahat saja, dia mau anaknya normal. Ada satu fakta yang menarik. Jadi ada penelitian lapangan di salah satu rumah sakit jiwa. Jadi ada beberapa pasien, mereka, maaf ya saudara, maaf ya. Mereka jadi gila karena terjadi tindakan pemerkosaan sampai dengan terjadi hamil. Nah ketika dia gila dirawat di rumah sakit jiwa maksud saya, ya terjadi proses kelahiran. Dan sekalipun seorang ibu yang gila, dia berharap anaknya itu tetap disayang, padahal hasil sesuatu yang sangat buruk. Paham ya maksud saya? Tapi ini ibu tetap punya kasih yang baik. Selalu dikatakan jadi anak yang baik, jadi anak yang punya masa depan. Kenapa? Karena orang tua yang normal saja ingin anaknya jadi baik. Apalagi Bapak kita di sorga. Maksudnya gini, ketika Tuhan ciptakan saya, ketika Tuhan ciptakan saudara, tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rancangan Tuhan yang indah. Alkitab katakan rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Makanya saya yakin betul tidak ada kita yang diciptakan salah oleh Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Banyak kita nih persoalannya kita hidup di bawah bayang-bayang underestimate tentang diri kita. Banyak orang berpikir, aku mah apa atu. Iya kita berpikir bahwa kita bukan siapa-siapa pendeta. Saya sih cuma orang biasa. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang berpendidikan. Saya dari keluarga miskin, saya bukan orang yang punya kemampuan lebih. Dan kita seringkali bahkan memendam cita-cita. Perhatikan baik ya saudara. Ada banyak kita memendam impian, cita-cita dan harapan. Karena kita pikir gak mungkin. Saya siapa pendeta? Kita lupa. Kita punya Tuhan yang lebih besar ya siapapun. Disinilah letak kegagalan orang menjalani 2020. Dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain mah sukses karena modalnya besar pendeta. Orang lain mah bisa tetap berjalan karena memang usahanya sudah maju. Yang menyertai kita lebih besar loh dari siapapun. Gembala jemaat kita sukses bukan karena lebih pintar dari orang lain. Gembala jemaat kita Bapak Pendeta Helmianto, beliau jadi orang yang diberkati Tuhan bukan karena dia punya kemampuan yang lebih dari orang lain. Bahkan dia lahir dari keluarga yang sama seperti setiap kita kebanyakan. Orang-orang yang dalam tanda petik bukan orang kaya raya. Kita orang yang bahkan mungkin dilahirkan dalam keadaan kekurangan. Tapi kita punya Tuhan yang mampu mengubahkan apa yang buruk. Kenapa? Rancangannya indah. Itu yang membuat kita gak takut. Seburuk apapun orang katakan, kita yakin rancangan Tuhan yang terjadi adalah indah dan bukan kecelakaan. Orang kalau selalu hidup dalam underestimate, dia seringkali bukan cuma menyadari keadaannya tidak mampu, dia bahkan mulai menyalahkan Tuhan.
Iya kan? Berapa banyak dari saudara seringkali bilang, ya kalau Tuhan lahirin saya di keluarga kaya mah beda hidup saya. Ya Tuhan, kalau saya punya suami yang tajir mah beda hidup saya. Sebagian kita bilang, aduh Tuhan kenapa saya punya istri seperti ini. Sebagian kita bilang, ya orang tua saya seperti ini. Kalau kita cuma menyalahkan diri kita dan sekeliling kita, bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan, engkau gak akan pernah lihat sesuatu yang baik. Saya kasih satu ilustrasi sederhana. Satu kali di sebuah hutan, ada 3 pohon. Satu kali ya, ini ceritanya. Saudara jangan dipikir ini cerita benar. Jadi 3 pohon ini saling cerita dan saling tanya. Nanti kamu mau jadi apa? Kalau ditebang oleh penebang, kamu jadi apa? Pohon yang pertama bilang, aku mau menjadi perabotan yang istimewa. Aku mau menjadi kotak harta karun. Di mana manusia menyimpan emas, perak, permata. Aku ingin jadi kotak yang sangat berharga. Wih mantap. Pohon yang kedua bilang, kamu cuma jadi kotak perhiasan, kotak harta. Saya lebih spesial. Saya itu ingin menjadi bagian dari sebuah kapal yang besar. Saya ingin mengarungi samudra. Saya akan membawa orang-orang penting berkeliling dunia. Pohon yang ketiga gak mau kalah. Dia bilang, aku ingin menjadi bagian dari bangunan yang indah. Aku ingin diukir dengan begitu cantik. Ditempatkan di mana semua mata bisa melihat aku dari posisi yang tinggi. Sampai akhirnya singkat cerita 3 pohon itu ditebang. Penebang ini menjual 3 pohon kepada orang yang berbeda. Pohon yang pertama dijual kepada peternak. Pohon yang kedua dijual kepada tukang perahu. Dan pohon yang ketiga dijual kepada tentara. Pohon yang pertama gak pernah menjadi kotak harta. Dia cuma dibentuk menjadi tempat makan binatang. Tidak pernah ada emas ditaruh di dalam tempat itu. Tidak pernah ada harta berlian. Yang ada cuma jerami dan makanan-makanan binatang biasanya. Pohon yang kedua dia diambil oleh tukang perahu dan dibuat menjadi perahu, bukan menjadi sebuah kapal. Dia tidak pernah ditempatkan di sebuah laut. Dia ditempatkan hanya di sebuah danau. Dan pohon yang ketiga yang dibeli oleh seorang tentara, dia bahkan gak pernah dibentuk jadi apa-apa selain cuma jadi balok biasa dan ditaruh di dalam penjara yang paling dalam. Waktu berjalan dan ketiga pohon ini kehilangan impian dan harapan mereka. Tapi gak berapa lama, ada seorang suami istri datang mencari tempat untuk meletakkan anaknya yang baru lahir. Mereka tidak menemukan penginapan dan mereka hanya bisa bersembunyi di dalam sebuah kandang binatang. Tapi ketika dilihat tempat makanan binatang itu, disitulah diletakkan bayinya. Itu yang disebut dengan palungan. Beberapa waktu kemudian, perahu yang gak pernah ke laut itu dinaiki oleh 13 orang. Seorang pemimpin dan 12 pengikut. Satu kali terjadi badai. Dan pemimpin ini berkata, diam, tenanglah, dan seketika itu badai di danau itu berhenti. Dan kayu yang ketiga, yang hanya ditaruh dalam sebuah penjara satu kali, dipikul oleh seorang laki-laki yang dihina, diludahi, dan direndahkan. Dan dengan balok yang dia pikul, digantung di atas satu bukit namanya Golgota. Saudara, ilustrasi ini kan seringkali menjadi gambaran hidup saya dan hidup saudara. Kita punya impian besar. Kita punya hal-hal yang kita pikir ini harus terjadi dalam hidup saya. Tapi seringkali yang harus kita tekankan gini. Rencana kita seringkali bukan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi hidup saya dan hidup saudara. Berapa banyak kita yang rindu menjadi orang sukses. Berapa banyak kita yang rindu jadi orang terkenal, jadi orang yang sangat memiliki pangkat besar. But hari ini kita bukan siapa-siapa. Tapi ketahuilah sebenarnya Tuhan punya maksud yang jauh lebih mulia dari apa yang pernah kita rancangkan dan kita pikirkan. Seperti 3 pohon tadi. Mereka ingin jadi kotak harta. Tidak pernah ada emas ditaruh. Tapi ada seorang bayi yang ditaruh di atas palungan itu. Kayu yang kedua tidak pernah berlayar di laut besar. Mereka tidak pernah mengitari samudra. Tapi ketika dia dinaiki oleh Yesus bersama dengan 12 muridnya. Kisah perahu ini akan selalu diceritakan turun-temurun sampai dengan akhir zaman. Dan yang ketiga, balok yang dianggap tidak berharga menjadi lambang kemuliaan. Sama seperti lambang yang saudara lihat. Yang tadinya kutuk menjadi lambang berkat bagi saya dan saudara. Kenapa? Rancangan Tuhan indah bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Karena Allah tidak pernah gagal. Lagu zaman dulu bilang gini. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Saya mau ingat setiap jemaat Tuhan. Memasuki 3 bulan terakhir 2020 ini. Taruh satu konsep, rancangan Tuhan tetap indah bagi saya. Saya ngerti engkau menghadapi beban, persoalan, tantangan, kesulitan yang luar biasa. Tapi saya yakin darah Yesus sanggup memberikan sesuatu yang luar biasa. Gembala jemaat hari ini berkhotbah tentang Roh Kudus yang memberikan mengubah
keadaan sesuatu dalam bentuk mujizat. Saya mau setiap jemaat Tuhan percaya rencana Tuhan indah. Yang kedua, Matius pasal yang ke-6. Ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Waktu saya sudah tidak banyak lagi. 2 ayat ini harus saya selesaikan dan saya mau setiap jemaat Tuhan meremakannya. Sehingga engkau menutup September ini dengan iman pengharapan yang kuat. Matius 6 ayat 31 dan ayat yang ke-32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu, apa kata Alkitab? Khawatir. Yang di sebelahnya ada istrinya, yang di sebelahnya ada lakinya, ada mertuanya, ada menantunya, ada anaknya. Bilang, jangan khawatir. Bilang lagi sama sebelahnya, jangan khawatir. Bilang lagi sama sebelahnya, lu juga jangan cuma ngomong aja. Sama-sama bilang sama saya tidak khawatir. Katakan, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat yang berikutnya, di Roma 1, 2, 3 apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Garis bawahi kata tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Why? Kenapa judulnya Don't be afraid? Jangan takut. Allah beserta kita. Sederhana. Karena Dia Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu persis. Lebih dari orang-orang di sekitar saudara. Lebih dari orang-orang yang bahkan hidup satu rumah dengan saudara. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saya dan kebutuhan saudara. Jadi waktu Tuhan izinkan saya memiliki keturunan ya, punya anak gitu. Pendewasaan itu juga mengajarkan saya tentang penyertaan Tuhan. Maksud saya gini, saudara yang punya anak paham betul. Ketika istri kita mengandung, Bu, ketika engkau mulai hamil, kan kita mulai mempersiapkan yang terbaik buat anak kita bahkan sebelum dia dilahirkan. Mendekati bulan kelahiran, kita mulai siapin tuh bajunya, popoknya, matrasnya, bak mandinya. Pokoknya sabun, bedak, tetek bengek lah ya kan, kita udah siapin tuh. Dan ketika bayi lahir, bayi gak perlu cross check lagi. Kenapa? Orang tua menyediakan, orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Ada gak anak saudara lahir, dia gak nangis. Dia nanya, "Mah, baju aku udah ada?" Oke. Popok, mami poko atau pampers? Mami poko ya, oke. Botol susu udah ada? Nggak ada, nggak ada anak perlu tanya. Semua sudah disediakan oleh orang tuanya. Jadi bahkan ketika dia beranjak dewasa, saya tuh sebenarnya bersyukur juga ya. Nggak bisa ke mall tuh bersyukur sekali. Karena anak saya ini sudah memasuki masa-masa minta ya kan. Dan anak itu kan kalau minta, dia nggak perlu ukur kemampuan orang tuanya. Apa yang dia suka dia tunjuk, dia minta. Ada nggak anak saudara waktu dia mau minta dia tanya dulu, "Pak, kalau aku mau makan KFC, tabungan papa 3 bulan ke depan masih cukup nggak?" Nggak ada. Dan anak itu kalau dia makan, waktu dia ke restoran, dia nggak perlu lihat bagian sebelah kanan, bagian harga dia nggak perlu lihat. Dia cukup lihat gambar yang dia suka, dia tunjuk. Ya kan? Beda sama kita. Kita bahkan nggak ngeliat menunya. Yang penting harganya cocok sama dompet. Kita lihat nih apa nih. Kalau cocok baru kita pesan. Anak nggak begitu. Bahkan sering kali gini, udah janji nih, udah ya. Ini abis makan nggak boleh minta mainan. Janji tinggal janji. Udah kenyang. Pas jalan lihat mainan, dia mulai lihat saya. Saya udah tahu nih, ini tatapan minta-minta ya kan. Ini udah tatapan minta-minta. Saya udah mulai pura-pura buta aja ya kan. Saya cuma bilang, "Yesus tutup matanya Tuhan." Karena kalau dia udah minta, dia itu akan merengek, bahkan seringkali bikin malu. Tapi itu anak, kenapa? Dia tahu orang tuanya menyediakan. Pak, Bu, seringkali gambaran Tuhan ini seperti itu dalam kehidupan kita. Tanpa kita minta, tanpa kita nuntut, Tuhan udah sediakan yang terbaik kok bagi kita. Kenapa? Dia Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Saya waktu jadi bapak nih, seringkali saya mematikan apa yang saya rencanakan demi kepentingan anak saya. Contoh. Saya juga kan manusia biasa. Saya pengen, layaknya orang. Misalkan orang lagi punya sepeda, saya juga pengen sepeda. Yang muncul terbaru Pak, sekarang apa Pak? Yang angkatan kayak saya ya, apa yang muncul sekarang baru? PS5 ya.
Sekarang game itu bukan untuk anak-anak lagi, game itu udah berat itu. Ya kan, orang-orang udah mulai pre-order. Kalau nggak PS5, Xbox Series X. Oh, pendeta tahu, iya. Karena kan di rumah saja, jadi kita lihat berita. Seringkali orang tua mematikan keinginannya demi apa? Kepentingan anaknya. Ada nggak yang dikorbanin? Udahlah nak, kamu nggak usah sekolah dulu ya. Papa mau beli PS5. Ada nggak kayak gitu? Atau nak, kamu nggak usah dulu jajan lah ya. Papa ini mau beli sepeda dulu. Nggak ada. Orang tua mematikan keinginan kemauannya demi apa? Anaknya. Gak usah yang jauh-jauh lah. Makanan aja, makanan nih. Dulu saya kalau makan yang saya suka, lalu ada orang yang minta, ngegerem saya. Ngerti ya, terkadang kan kita beli makan terus kita suka, orang minta tuh kayaknya sebel gitu. Nah ketika saya punya anak, saya udah masak nih. Saya udah tanya nih sebelumnya, Vano, Papa mau masak sosis, mau nggak? Nggak. Mau nggak bener? Nggak, udah. Tapi setelah dimasak, setelah tersedia, terus dia bilang lagi, Papa enak ya, wah itu darah-darah ngegerem saya mulai keluar. Tapi karena anak, seringkali saya ngalah. Mau Vano, ya udah kamu yang ambil. Ini cuma gambaran sederhana bagaimana Allah itu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Saya tadi katakan di ayat yang ke-32 garis bawahi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, kenapa Abraham punya iman yang luar biasa ketika Tuhan meminta sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya? Karena Abraham, perhatikan baik ya, karena Abraham kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Perhatikan kisah ini. Kejadian 22 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dua ayat ini menjadi kunci pertama. Dikatakan lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Jadi ini yang nanya adalah Ishak, anak dari Abraham. Ya anakku, bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8, apa katanya? Sahut Abraham, Allah, sama-sama baca, yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kenapa ayat ini menjadi salah satu bagian yang saya mau jelaskan? Sederhana. Karena waktu anaknya tanya, saya yakin ini pertanyaan yang menyayat hati seorang ayah. Loh, Abraham tuh dapat Ishak di usia yang sudah lanjut. Dengan segala keterbatasannya dia pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan aku punya harta, aku punya banyak kekayaan. Tapi aku gak punya keturunan. Kalau aku tua nanti kepada siapa akan ku teruskan harta dan kekayaanku? Masa akan ku berikan kepada bujangku laki-laki dan kepada bujangku perempuan? Dan ketika Tuhan izinkan Abraham punya anak, it's very special. Ini anak yang terbaik. Buat Abraham gak penting lagi kekayaan, anak yang terbaik. Sampai Tuhan bilang, persembahkanlah dia bagiku. Tapi kenapa Abraham tetap lakukan? Dia tahu bahwa Tuhan Allah menyediakan. Jadi waktu Ishak tanya, Pak, apinya udah ada, kayunya udah ada, di mana domba itu? Abraham gak hanyut dalam emosional. Abraham gak mulai mempertanyakan, why God engkau mau ambil yang terbaik. No, dia katakan Allah yang menyediakannya. Makanya di dalam Kejadian 22 ayat 14, perhatikan. Kalau muncul di layar, saya ingin setiap jemaat Tuhan baca. Inilah bukti Abraham mengenal siapa Allahnya. Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Itu yang membuat kita gak takut. Cara Tuhan itu ajaib, saudara. Cara Tuhan itu luar biasa. Saya kesaksian singkat sederhana. Jadi memasuki masa PSBB, itu kan semua bentuk pelayanan berhenti. Saya, Pendeta Richard, itu sama. Kita kaum Lewi. Kaum Lewi itu tidak berdagang, ya kan? Tidak punya peternakan, tidak punya perkebunan. Kita dikhususkan melayani Tuhan. Jadi kalau gereja berhenti, you know what I mean, ya kan? Saudara paham kan maksudnya, ya kan? Ini Bapak Pendeta Richard ini udah ada bersama di studio, jadi dia dengar langsung. Jadi kalau gereja berhenti, maka berhenti juga lah. Jadi waduh, itu kan sempat keadaan juga bingung, ya kan. Biasanya pelayanan everyday, apalagi Pak Richard itu. Pak Richard kan udah Senin sampai Senin itu orang panggil, orang percayakan pelayanan. Tiba-tiba semua mati. Begitu juga saya.
Tapi bener loh, dia Allah yang menyediakan. Jadi ada satu jemaat Tuhan, mungkin sekarang lagi menyaksikan juga live streaming ini. Ya Bu, Pak, terima kasih. Jadi mereka mulai bilang begini, pendeta saya support ya. Jadi sejak tanggal 17-18 Maret itu, awal masuk PSBB, berhenti semua acara gereja lockdown itu, keluarga ini mulai berkatin saya 2 porsi makanan, maksudnya 2 lauk. Jadi 2 lauk ya kan dia suka kasih karena dia catering juga. Dia setiap hari until today dia kasih dua menu. Puji Tuhan, dengan apa yang ada kita makan, pokoknya dikasih orang. Sampai satu kali dia tanya gini, pendeta, Pak Yebi suka yang mana? Saya bilang, semua suka Bu. Jangan gitu pendeta. Pendeta tuh yang paling enak yang menu yang mana? Ya karena dia udah desek tanya, saya bilang dong, Bu saya sih seneng ada 2 tuh. Kreceknya enak sama ini cumi hitam, tinta hitam yang dimasak tinta hitam itu cumi sama krecek. Saudara tahu nggak? 1 bulan lebih dia kasih itu cumi hitam sama krecek nggak berubah-berubah. Sampai keluar kolesterol itu di jerawat-jerawat saya di sini. Itu tiap hari 1 bulan lebih. Istri saya udah bilang, yang lu ngomong deh ganti. Akhirnya saya bilang, Bu, dengan segala kemurahan hati, bolehkah kami meminta ganti menu? Tapi betul, dia Allah yang menyediakan. Dan kalau saya tanya kepada setiap jemaat Tuhan, Bu, Pak, adalah cerita dan kesaksian bagaimana Tuhan menyediakan yang terbaik. Saya percaya pasti setiap kita punya kisahnya masing-masing. Dan ini yang menjadi penekanan saya. Kenapa kita nggak takut? Ketika Allah menyertai kita, dia Allah yang menyediakan dan dia Allah yang memberikan kebutuhan dan keperluan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat kita tidak takut ketika Tuhan menyertai kita? Ibrani 13 ayat yang kelima. Sebenarnya 5b tapi nggak apa-apa. Buka Alkitab saudara. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa memberikan korban syukur kepada Allah. Apa saja? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kenapa kalimat ini saya katakan? Karena dalam gereja GBHMJ kita memiliki 4 pilar dasar. Doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Hiduplah dalam firman. Hiduplah dalam pujian, hiduplah dalam penyembahan. Karena dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Salah satu nama atau sebutan orang Ibrani kepada Allah, Tuhan itu disebut dengan kata Jehovah Shammah, Allah Maha Hadir. Bahasa Perjanjian Baru disebut Immanuel, Allah beserta kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup saya dan hidup saudara. Dia gak pernah meninggalkan. Orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi bisa meninggalkan kita. Tapi dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kita akan selalu melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Tuhan menyediakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mengubahkan apa yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Saya merindu setiap jemaat Tuhan dapat benar-benar mengerti. Mengakhiri 2020, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah ini menjadi berkat tersendiri dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami semakin yakin, semakin berpengharapan, semakin ada passion, semangat untuk mengakhiri 2020 ini dengan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Hamba arahkan tangan kepada kamera, siapapun mereka yang menyaksikan melalui smartphone, laptop, atau smart TV, mereka terima berkat yang baru di hati mereka. Ada satu iman di mana kami yakin apa yang mustahil bagi kami sangat mungkin bagi Allah kami. Berkati firman ini menjadi sesuatu yang baik di hati setiap kami, berakar, bertumbuh, berbuah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.